Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas materi tentang medan magnet. Ya, mungkin di SMP sudah pernah dipelajarin atau sudah pernah didengar. Tapi sekarang di SMA akan kita bahas lagi lebih dalam lagi. Nah, sekarang medan magnet itu apa yang dimaksud dengan medan magnet dan apa pengertiannya? Bahwa medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan pada ruang tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan medan magnet. Nah, yang mau kita bahas yang pertama tentang medan magnet yaitu induksi magnetik pada kawat berarus, ya, kepada kawat berarus, ya. Karena kawat itu bisa menimbulkan induksi magnetik. Nah, pada kawat berarus pun juga masih ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, bagian pertama untuk kawat lurus. Nah, untuk kawat lurus ini akan kita bikin suatu prakteknya, ya, berupa simulasinya, ya, berupa simulasi dengan alat-alat sederhana seperti ini. Yang pertama harus ada sumber tegangan atau sumber daya atau catu daya, ya. Dan ada kabel-kabel kita sediakan, ini kabel-kabel seperti ini, terus ada saklar, terus ada kawat. Nah, ini kawat ini nanti maksudnya kawat lurus, ini kawat lurusnya. Di sini nanti akan timbul suatu medan magnet, ya, medan magnet atau induksi magnetik. Nah, coba kita hidupkan saklarnya atau kita on-kan dulu. Nah, setelah on ternyata begini modelnya, arus mengalir dari positif ke negatif seperti gini dia melalui kabel masuk ke kawat tersebut. Karena ada arus mengalir pada kawat ini, di sini akan timbul berbentuk lingkaran mengelilingi kawat ini, kawat lurus ini, mengelilingi kawat lurus ini berbentuk lingkaran, dan itulah arah daripada medan magnet. Berarti di sekitar sini ada medan magnet dan dipengaruhi dia. Dan pada dasarnya bukan hanya di titik itu saja, tapi karena ditanya hanya di titik saja, makanya hanya titik situ doang kita gambar. Sebenarnya di semuanya ada, mulai dari nol sini juga sudah ada dia, ya, mutar dia, ya. Dari sini juga sudah ada juga di sini lagi, terus sudah ada juga di sini lagi, berputar semuanya ada dia, ya. Tapi ini karena di titik ini saja yang ditanya, berarti di situ aja yang Bapak gambarkan. Oke. Di situ saja yang Bapak gambarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, nah, kenapa kok bisa ada panah-panah seperti ini? Nah, ini asli saya bikin supaya Anda nanti dalam perhitungan supaya jangan bingung, ya. Supaya jangan bingung bahwa ini adalah vektor, ya. Vektor, ya, vektor daripada induksi magnetik itu, ya, atau medan magnet itu. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada partikel di sini, dibawa dia lepas, berarti lepasnya ke sini dong dia, ya kan? Ke sini dia, nggak mungkin dia lepasnya mutar gitu dia, ya. Pada saat ini langsung lepas ke sini. Kalau di sini lepas langsung ke sini, lurus ke sini. Kalau di sini lepas langsung ke sana. Kalau di sini lepas langsung ke sini. Nah, kalau di sini bagaimana kalau dia miring di sini, misalnya di sini? Kalau di sini berarti lepasnya kemana dia? Pasti lepasnya ke sini dia, ya. Pasti ke sini lepasnya dia, nah, gitu dia. Ini saya ambil semua di puncak-puncaknya, ya. Di puncaknya ini, sehingga ini bisa lurus ke sini, ini bisa lurus ke sana, ini bisa lurus ke sini, ini bisa lurus ke sana. Dan nanti akan itu sangat berguna dalam hal perhitungan. Oke, nah sekarang gimana cara menentukan arahnya nih? Ini putarannya kok bisa begini? Kenapa nggak putarannya dibalik gitu loh? Kenapa nggak putarannya dibalik? Karena di dalam medan magnet itu, medan magnet itu arahnya itu sangat diperlukan. Nah, untuk menentukan ini ada yang namanya kaidah tangan kanan. Nah, ini harus menggunakan tangan kanan. Nah, misalkan, ya, misalkan Anda memegang ini, kawat ini. Misalkan Anda memegang kawat ini, kamu gulung tanganmu, keempat tur jarimu kamu bikin ke bawah, berarti jarimu yang ke bawah ini, inilah yang merupakan menandakan arah arus, ya.
Ini arah arus. Dan putaran jarimu itulah merupakan putaran daripada medan magnet atau induksi magnet, ya. Udah paham ya? Putaran daripada tanganmu itu, tangan keempat itu selain daripada ibu jari. Ibu jari kan sudah ke bawah dia. Nah, pas kamu pegang dia, kan kamu gulung tanganmu pas memegang daripada kawat ini. Kamu gulung berarti arah putaran daripada medan magnet itu adalah sesuai dengan arah putaran keempat jarimu, dan jari jempolnya yaitu dengan itu adalah arah arus listrik seperti ada di sini, ya. Kaidah tangan kanan ibu jari sama dengan arah arus listrik, keempat jari lainnya adalah arah induksi magnet. Tapi ada juga yang nanti kalau di dalam soal kalau ada seperti ini, kalau ada di mana arah medan magnetnya adalah ditunjukkan seperti gini. Nah, kalau ditunjukkan seperti ini berarti itu menjauhi pengamat. Contohnya kalau Anda mengamatin itu berarti dia meninggalkan Anda, ya. Dia meninggalkan Anda, bahwa arah medan induksi magnet itu meninggalkan Anda, gitu dia. Itu maksudnya, ya. Misalkan kayak Anda membaca buku, terus dibikin arahnya seperti gini. Di mana arah medan magnet ditunjukkan seperti model begini, lambang begini. Oh, berarti dia menjauhin Anda, berarti dia masuk ke dalam bukunya, atau masuk dia menembus sampai ke meja. Itulah maksudnya, menembus meja itu langsung ke bawah gitu dia. Nah, kalau dia seperti gini, gambarnya seperti gini, yaitu titik dalam lingkaran, berarti dia mendekati Anda, ya. Dia mendekati wajah Anda lah. Pas Anda tunduk begitu berarti buku kan ada dia di bawah kepala Anda. Nah, berarti dia arahnya ke arah kepala Anda gitu ya, mendekati Anda, menuju Anda, itu maksudnya ini. Keluar atau bisa dua keluar dari buku, ya. Arahnya keluar dari buku. Nah, soalnya kenapa ini sangat penting? Karena memang itu yang dua ini yang susah. Yang kalau yang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gampang, ya. Nanti bisa ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Nah, yang kadang-kadang yang pas di sininya pas mau keluar buku itu. Nah, ini namanya keluar buku. Ini masuk buku, ini keluar buku. Atau menuju, atau ini menjauhi pengamat, ini adalah mendekati pengamat atau menuju pengamat. Oke? Nanti akan lebih pelan-pelan dipahami lagi. Nah, untuk selanjutnya, nah di dalam perhitungan adalah ini sebuah kawatnya, ini titik P-nya. Nah, ini adalah sudutnya. Ini yang sebenarnya hanya seperkecil saja, ya, supaya lebih sederhana. Ini adalah sudut kecil, ini kan sudut besarnya. Kalau ini semakin besar, ini akan semakin kecil. Kan gitu kan? Betul kan? Nah, gitu dong. Kalau ini semakin besar berarti kan semakin tunduk dia ke bawah, ini semakin kecil. Dan rumus umumnya adalah persamaan umumnya adalah PB sama dengan mu 0 I per 4 pi A kali dalam kurung kosinus alfa 1 dikurang kosinus alfa 2. Ini ada penurunannya sebenarnya, tapi nggak saya turunkan lagi di sini, langsung rumus aja saya gini. Ini untuk persamaan umum untuk kawat lurus, ya. Tapi gimana kalau untuk kawat lurus yang sangat panjang? Maksudnya kalau sangat lurus, sangat panjang banget, ini ke sana, ini ke bawah, berarti ini sudutnya bisa jadi 0 dong jadinya, mendekati 0, ya kan? Kalau ini kita misalkan kita tarik ini garis ke sana terus, sampai panjang ke sana, berarti sudut yang terbentuknya nanti di sana bisa mendekati 0. Dan ini nanti kalau kita terus luruskan sampai sana, berarti sudutnya bisa mendekati 180. Berarti dengan demikian cos 0 Q1 kan gitu kan, 0 kita bilang. Cos 0 sama dengan 1 kurang cos, ini tadi Q2 tadi kita bilang bisa jadi 180. Cos 180 min 1. Min 1 kali min positif, berarti 1 tambah 1 2. 2 per 4. Ini ada 4. Berarti tinggal 2 nanti di bawah, sehingga dia hasilnya menjadi begini dia. PB sama dengan mu 0 I per 2 pi A gitu. Ya. Oke? Bisa paham lah ya. Oke, selanjutnya yaitu bahwa I sama dengan kuat arus listrik, ya. Kuat arus listrik dalam ampere, dan A-nya jarak kawat ke titik. Terus mu 0-nya permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Terus B itu adalah induksi magnet. Satuannya Tesla sama dengan T disingkat Weber per meter persegi. WB ini Weber, ya, singkatan dari ini Weber disingkat menjadi WB, ya. Oke, supaya lebih pahamnya mari kita ke contoh soal saja, ya. Contoh soal yang pertama, sebuah kawat lurus panjangnya panjang. Nah, ini udah dibilang sebuah kawat panjang, berarti kita menggunakan rumus untuk kawat panjang saja yang sangat panjang. Dialiri arus listrik sebesar 4 ampere dari
Arah timur ke barat tentukanlah besar dan arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 2 cm. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya adalah I-nya, terus A-nya 2 cm tapi kita rubah ke meter, terus apalagi mu-nya sudah ada di dalam materi tadi di atas ditanya B-nya. Nah, yang pertama itu sebenarnya harus kita gambar dulu dia ya. Kita gambar dulu sebenarnya. Kalau kita gambar dia kan hasilnya itu sebenarnya seperti gini ya. Misalkan ini kawatnya, berarti kalau kawatnya dibilang dari timur ke barat, berarti dari sana ke sana dong. Oke, berarti arah arusnya kemana? Arah arusnya ke sana, dibilang gitu dia. Titiknya di mana? Di bawah. Kan dibilang di bawah tadi, di bawah kawat itu. Berarti disinilah titik P itu dia. Disinilah titik P. Dan inilah yang berjarak 2 cm. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, kita tinggal masukin rumus saja karena dibilang kawat panjang tadi ya. Kalau dibilang kawat panjang ya nggak masalah, berarti rumusnya tinggal menggunakan mu 0 I per 2 pi A. Berarti tinggal masukkan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber dikali 4 meter per 2 pi A, berarti tinggal 4 kali 4. 4 2 kali 4. 4 habis 0,2 jadi 0,5 jadi 10 pangkat 5 di atas. Sehingga dengan demikian 4 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, inilah besarnya dia. Nah, sekarang masalah arahnya. Coba kalau masalah arah ya, coba lihat arahnya kira-kira kemana di arahnya ini. Coba kamu gunakan dengan kaidah tangan kanan kamu. Ini kamu pegang dia, berarti jempolnya ke sana dong. Jempolnya ke sana. Terus kalau di atas masuk dong dia. Kalau di atas dia masuk tanganmu atau menjauhi dia. Tapi pada saat di sini tangan jarimu keluar di sini dia pas kamu dia memegangnya. Sehingga dengan demikian arah induksi magnetnya di bawah kawat yaitu menuju pengamat gitu dia. Ya, menuju pengamat. Kalau kamu pegang dia ini ya, dia akan menuju pengamat dia. Bisa nanti Kak, ngerti kan, paham ya? Nanti kalau nggak paham coba nanti bisa dibaca-baca lagi, bisa nanti dibaca-baca lagi materi yang di pertama tadi lagi. Nah, oke, contoh nomor 2. Dua kawat lurus panjang dan sejajar dengan jarak 12 cm. Kuat arus listrik pada kawat 1 yaitu 2 ampere dan pada kawat 2 atau I2 4 ampere jika arah arus listrik pada kedua kawat berlawanan. Nah, ini ada 2 kawat berlawanan, tentukanlah besar dan arah induksi magnet di suatu titik P yang berada di antara kedua kawat berjarak 4 cm dari kawat pertama. Ini panjang banget soalnya ya. Oke. Yang pertama kita lakukan dulu yaitu kita tulis dulu apa yang diketahui. X itu adalah jarak kedua kawat 12 cm. I1-nya 2 ampere, I2-nya 4 ampere ya, 4 ampere. Nah, terus apa lagi? Terus A1-nya berarti A1 jarak kawat 1 dengan titik P ya, itu maksudnya ini ya, dengan titik P berarti 4 cm. A2 jarak kawat kedua dengan titik P-nya. Berapakah BP-nya? Itu menjadi pertanyaan. Oke? Nah, oke, sekarang kira-kira seperti ini dia, kita gambar ini ya. Ini gambar dia, ini kawat pertama, ini kawat kedua. Dan arusnya di sini boleh mau kau bikin arahnya ke sini, ini kan dibilang tadi di sini kedua kawat berlawanan ya. Berarti yang di sini saya bikin ke atas saja. Oke, berarti ini kamu bikin ke bawah. Kalau ini kamu bikin ke bawah, berarti ini harus kamu bikin ke atas. Sama saja ya. Boleh-boleh saja ya, terserah, nanti hasilnya akan sama juga ya, cuma nanti arahnya yang berbeda ya. Oke, nah sekarang kita tulis lagi, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, setelah itu baru kita bikin percobanya. Kamu lihat benar nggak arahnya ini? Kalau ini ke atas, benar nggak arah putarannya itu? Coba kalau ini ke atas berarti jempolnya ke atas. Betul? Dan mengarah kamu ke titik ini. Ya, mengarah kamu ke titik ini. Nah, berarti di sini jarimu, keempat jarimu itu kan masuk dong. Ya kan?
Nah, masuk dia, makanya dia masuk dia, makanya nih arah vektornya ke sana dia. Nah, kalau yang ini, coba lihat ini. Arusnya ke bawah, coba langsung putar tanganmu ke bawah. Udah, terus arahkan jarimu ke titik P. Masuk juga dia kan? Berarti dia menjauhi, dua-duanya menjauhi, satu arah mereka gitu loh. Udah? Paham ya? Nah, kalau dia satu arah, berarti dengan demikian bisa kita tulis, atau ini dulu ya, kita tulis dulu. Ini tadi A1 ya, A1 ini sudah ditulis tadi, A1 4 cm antara kawat 1 dengan titik P, terus A2 antara titik P dengan kawat kedua. Oke, dengan demikian berarti karena arahnya tadi sama tadi, sehingga boleh kita simpulkan bahwa BP itu ada dua, yaitu B1 tambah B2. B1-nya itu yang dihasilkan oleh kawat pertama, B2-nya yang dihasilkan oleh kawat kedua. Tinggal kita jumlah. Oke, masukin rumus-rumusnya, berarti mu0 kali I1 per 2pi A1 ditambah mu0 I2 per 2pi A2. Ini bisa kita keluarin dong, mu0 per 2A keluarin, sehingga tinggal I1 tambah I1 per A1 ditambah I2 per A2. Oke, dengan demikian kita masukin angka-angkanya. Oke, yang bingung itu saya menyamakan penyebutnya ini. Ya jangan bingung ya, ini harus anak IPA loh ya. Anak IPA itu harus mantap. Per 24, sehingga hasilnya seperti ini. 24 dibagi 0,04 yaitu sama dengan berapa? Aduh, kalian nggak tahu. 600 dong, ada 2 koma ini, karena 24 bagi 4 berapa? 6. Ini ada udah di belakang koma, jadi 600 kali 12.000. Begitu juga ini, 24 dibagi 8 berapa? 3 ada udah di belakang, 300 kali 4 1.200. Oke. Nah, oke, selanjutnya, sehingga dengan demikian kita tinggal jumlah. Habis dia, ini coret 24-nya, ini ada 10 pangkat 2, ini ada 10 pangkat min 2, sehingga menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, arahnya kemana? Nah, ini udah pasti tahu lah kamu lah. Karena tadi jumlah, ada mengarah, dia pasti dia arah menjauhi pengamat. Ke sana dia gitu, dia menjauhi pengamat. Oke? Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Semoga awal bab pertama ini langsung kalian paham, sehingga dengan demikian nanti untuk selanjutnya akan lebih gampang lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, untuk latihan soalnya, ada saya kasih soal tugas latihan. Ini dikerjakan di buku PSPR. Kalau ada yang kurang paham, lihat lagi nanti ke materinya, ke materi yang sudah Bapak jelaskan ataupun ke contoh-contoh soal. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat.